Di video kali ini, gua bakal bahas Tensura lagi. Pembahasan kali ini, gua ambil dari Light Novel volume 7 halaman 10. Sebelumnya gue ingetin agar kalian nonton video sebelumnya dulu, biar paham alurnya. Tanpa banyak cincong lagi, let's go! Pada pembahasan kali ini, diawali dengan berakhirnya Walpurgis. Para Demon Lord satu persatu mulai pergi meninggalkan aula ruangan. Begitu pula dengan Rimuru. Ia juga pulang pergi ke Tempest. Sesampainya di Tempest, Rimuru beristirahat sejenak dulu sebelum ia menghampiri Diablo untuk membahas soal Palmut. Setelah otak Rimuru udah siap menerima penjelasan Diablo, Rimuru pun menghampiri Diablo. Rimuru meminta Diablo untuk menjelaskan tentang tugas kudeta Palmut yang Rimuru berikan. Diablo mulai menceritakannya. Oke, pembahasan kali ini akan berfokus ke cerita rencana Diablo dalam tahap mengkudeta kerajaan Palmut. Diablo menerangkan, sebelum sesampainya ke kerajaan Palmut, Diablo beserta 3 tahanan yaitu Razen, Raihim, Edomalis. Terlebih dahulu Diablo menyembuhkan bentuk tubuh 2 tahanan yang tubuh mereka udah kayak tempe dipotong-potong gitu bang. Itu ulah kelakuan Sion bang. Nah, 2 tahanan yang disembuhkan Diablo adalah Razen dan Raihim. Walaupun Diablo bilang menyembuhkan tubuh mereka ke bentuk semula sangatlah sulit, namun pada akhirnya Diablo berhasil setelah melakukan beberapa percobaan. Nah, Razen dan Raihim yang telah disembuhkan berlutut di hadapan Diablo. Mereka berdua tanpa ragu menawarkan kesetiaan pada Diablo. Bahkan Razen yang dikenal sangat setia kepada Palmut sampai membuang harga dirinya di hadapan Diablo. Karena ya Razen udah tahu tingkat bencana Diablo. Meskipun 2 kerajaan beraliansi untuk menghadapi Diablo, tetap saja tidak akan bisa menghentikannya. Jadi keputusan Razen saat ini merupakan keputusan yang tepat. Ketika itu, Razen juga memohon agar Diablo juga menyembuhkan Raja Edomalis. Diablo menjawab untuk saat ini ia tidak akan menyembuhkan Edomalis. Namun Diablo menambahkan agar Razen tenang saja. Soalnya ia akan berjanji menyembuhkan Raja Edomalis jika tiba saatnya. Dengan catatan, mereka bertiga jangan pernah lagi merendahkan Rimuru. Dengan sedikit senyuman, Diablo memberikan ancaman kepada Razen, Raihim, Edomalis. Jika mereka masih merendahkan Rimuru, maka bukan hanya mereka bertiga lagi, tapi Palmut juga bakal rata jadi debu. Nah, di sini Diablo menggunakan skill unik Templar buat jaga-jaga biar nggak ada yang berkhianat. Pokoknya kayak skill pencucian otak gitu bang. Oke, singkat cerita Razen dan Raihim dengan membawa tubuh Raja Edomalis yang masih terpotong-potong telah tiba di kerajaan. Razen dan Raihim mengadakan rapat bersama para petinggi bangsawan kerajaan Palmut. Ketika itu, para bangsawan kerajaan sangat kaget dengan apa yang terjadi pada Raja Edomalis. Mereka semua meminta Razen untuk menjelaskannya. Razen pun mulai bercerita tentang apa yang terjadi. Razen mengatakan, perihal masalah tubuh Raja Edomalis, para bangsawan tenang saja. Soalnya para Wanyom sedang menuju kerajaan Palmut membawa ramuan yang bisa mengembalikan bentuk tubuh Raja Edomalis. Dan sedangkan untuk pasukan Palmut yang berperang melawan Tempest, Razen berkata Peldora sang naga badai terbangkit akibat tumpukan mayat di perang itu. Dan dalam sekejap mata membinaskan semua pasukan Palmut. Ruang rapat menjadi sangat mencekam. Para bangsawan shock mendengar cerita Razen. Tapi mereka juga mempertanyakan kebenaran cerita Razen. Karena itu terjadi sangat tiba-tiba, bahkan susah dimengerti oleh mereka. Razen hanya terdiam, menutup matanya dan menangis menandakan Razen gak sanggup meneruskan perkataannya. Namun, Raihim mengajukan diri untuk menceritakan kelanjutannya. Raihim bilang, dalam perang itu kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Walaupun Palmut menang jumlah, tapi Palmut kalah dalam keadaan lokasi zona wilayah. Yang di situ wilayahnya sangat menguntungkan pihak monster. Perang pun menjadi berkecambuk. Tumpukan darah berceceran di mana-mana. Yang mengakibatkan terlepasnya segel sang naga badai Peldora yang bersemayam di bawah tanah lokasi perang. Setelah Peldora bebas, ia membantai semua yang ada di perang. Yang hanya selamat waktu itu hanya Razen, Raihim, dan Edomalis. Raihim menerangkan mereka bisa selamat dari kejadian itu karena pemimpin negara Tempest berhasil menenangkan amukan Peldora dengan membawa perantara Dryad. Dengan Rimuru membawa Dryad yang menjaga tanah Peldora, maka Peldora pun menjadi tenang. Perang pun berakhir dengan kemenangan Tempest karena Peldora berada di pihaknya.
Orang yang selamat yaitu Rahim Razan Edomaris awalnya akan dijadikan tahanan. Tapi itu tidak terjadi berkat pahlawan Yom yang memiliki koneksi hubungan dekat dengan Rimuru. Nah, cerita dari Rahim ini membuat sebagian para bangsawan percaya karena Rahim menjelaskannya dengan detail. Sebenarnya sih ya boy, cerita ini cuma karangan Diabolok. Dan untuk Razan yang nangis sebelumnya, itu cuma acting aja biar meyakinkan para bangsawan boy. Oke, singkat cerita, Yom dengan timnya datang memasuki ruangan rapat. Tentunya di situ ada Diablo juga. Nah, Yom bilang ia telah membawa orang dari Tempest yang bisa menyembuhkan Raja Edomaris. Tapi ketika itu, seorang bangsawan bernama Carlos memotong perkataan Yom. Carlos menghina Yom yang seorang rakyat jelata tidak berhak bicara di hadapan para petinggi kerajaan. Bahkan Carlos juga menghina Rimuru. Diablo yang mendengar itu menggigit bibirnya untuk menahan hasrat membunuhnya. Namun di situ, Razan meminta Carlos menghentikan perilaku ketidaksopanannya. Karena Razan memiliki pengaruh besar di kerajaan Palmot, Carlos pun menuruti perintah Razan. Yom pun melanjutkan kata-katanya. Ia mengatakan, ia membawa perwakilan dari Tempest bernama Diablo untuk menyembuhkan raja. Setelah itu, Diablo berjalan membawa sebuah ramuan mendekati potongan-potongan tubuh Raja Edomaris. Lalu, Diablo menyiramkan ramuan itu ke Raja Edomaris. Seketika, Raja Edomaris kembali ke bentuk semulanya. Raja Edomaris sangat berterima kasih kepada Diablo karena menyembuhkannya. Sedangkan para bangsawan cuman bisa melongo melihat kejadian potongan-potongan tubuh Raja Edomaris dapat disembuhkan dalam sekejap. Semua terpesona dengan ramuan yang Diablo gunakan. Nah, Diablo mengatakan kalau ramuan itu sangat langka yang hanya dimiliki oleh Tempest. Jika kerajaan Palmut menginginkan ramuan itu, maka Palmut harus mempunyai hubungan diplomatik sama Tempest. Namun Diablo menambahkan, berhubung keadaan Palmut sama Tempest saat ini kurang baik, saat itu Diablo sebagai perwakilan memberikan sebuah surat dari pemimpin Tempest. Yang surat itu berisi dua pilihan. Pilihan pertama, Raja Edomaris turun takhta dan membayar sejumlah koin emas ke Tempest akibat tindakan invasi Palmut. Dan pilihan kedua, melanjutkan perang antara Palmut versus Tempest. Nah, dari dua pilihannya ada, Raja Edomaris memilih pilihan pertama. Karena hanya dengan begitulah Palmut bisa berdamai dengan Tempest. Raja Edomaris juga beralasan kalau ia memikirkan nasib rakyatnya jika perang terus berkelanjutan. Semua petinggi bangsawan dibuat kaget dengan keputusan Raja Edomaris yang dikenal sangat egois dan rakus, malah memilih berdamai. Para bangsawan juga nggak bisa protes akan pilihan Raja Edomaris. Soalnya mereka juga takut kalau Peldora yang menyerang Palmut. Jadi, para bangsawan pun setuju. Dengan begini, fixlah sudah keputusan kerajaan Palmut jatuh ke pilihan pertama, yaitu Raja Edomaris turun takhta dan membayar sebagian koin emas untuk denda atas invasi secara sepihak. Di sini Diablo dan tim Yom pun undur diri kembali ke Tempest setelah mendapatkan keputusan Palmut. Sebenarnya sih keadaan di kerajaan Palmut itu udah disutradarai oleh Diablo yang memanfaatkan Razan, Edomaris, dan Rahim. Jadi Palmut kayak cuman menari-nari di atas tangan Diablo dan hanya tinggal menunggu kudeta dari Yom tiba. Nah, jadi itulah cerita Diablo mengenai tugas yang Rimuru berikan. Setelah mendengar penjelasan Diablo, Rimuru memuji kerja keras Diablo yang pastinya saat itu langsung membuat jantung Diablo jedak-jeduk boy. Ya memang benar sih boy. Untuk saat ini semuanya berjalan aman. Rencana Diablo nggak memakan korban, bahkan menaikkan citra Federasi Tempest di mata dunia. Tapi nantinya bakalan ada pihak ketiga yang bakal ngeganggu rencana Diablo yang udah matang ini, hingga membuat Diablo sangat marah dan murka. Gak apa-apa kan spoiler dikit ya. Oke, mungkin gue cukupkan dulu videonya sampai di sini. Tapi jangan close video ini please boy, jangan close video ini please jangan close video ini ya. Kan nanti Mangaten Surat chapter 83 bakal rilis kira-kira tanggal 27 boy. Intinya gue mau bahas itu nanti jika udah rilis. Yang jadi pertanyaan gue saat ini, kalian bosan atau enggak sih setelah udah nonton video yang pembahasan Tensura Light Novelnya? Gue nggak bisa nebak jawaban kalian di sini. Jadi jawab jawaban kalian di kolom komentar ya. Oke, sini dulu, enjoy, bye bye.